Dari tempat ini saya mengundang calon rektor nomor urut 3 menuju podium yang telah disiapkan. Ibu Murdaningsih, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Kepada Ibu, disilakan. Murdaningsih, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Wanita asal Magetan, Jawa Timur ini mengawali karir sebagai dosen di Tribuana Tunggadewi Malang dari tahun 1997 sampai 2008. Berpengalaman dengan jabatan di beberapa bidang kerja selain sebagai pengajar di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang seperti kepala laboratorium, tim redaksi jurnal Buana Sains LP2M hingga menjadi sekretaris LP2M dengan segudang tulisan dan penelitian mengantar Ibu Murdaningsih menjadi salah satu dosen dengan gelar akademik magister yang menyandang status dalam jabatan fungsional sebagai lektor kepala. Mengikuti jejak suami yang berdarah asli Manggarai, Ibu Murdaningsih hijrah ke Flores dan melamar ke Universitas Flores tahun 2008. Dengan modal magister bidang pertanian dan pertimbangan hasil kinerja, di tahun kedua pengabdiannya sebagai dosen, Ibu Murdaningsih dipercayakan untuk menjadi Ketua Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian tahun 2009 sampai 2012. Mantan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Flores periode 2016-2020 yang pernah menghasilkan karya tulis ilmiah pada tahun 2023 dengan judul Akselerasi Pengembangan Kurikulum dan Mutu Pembelajaran, jelas mengusung visi dan misi tersendiri sebagai satu-satunya kandidat rektor Universitas Flores dengan gelar magister. Bermodalkan pengalaman dan jaringan yang pernah dibangun, mampukah Ibu Murdaningsih menghipnotis panelis dan audiens bahwa dirinya layak diusulkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Flores untuk menjadi rektor dan membawa Universitas Flores menuju kampus dengan mutu pembelajaran yang berkualitas dan berbasis kurikulum merdeka belajar. Seorang Murdaningsih jelas punya filosofi dalam hidup. Witing mulio jalaran wani rekoso. Artinya cinta bisa tumbuh karena terbiasa, sedangkan kemuliaan ada karena berani untuk bekerja keras. Demikian profil dari calon rektor nomor urut 3, Ibu Murdaningsih, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pemaparan visi, misi, dan program kerja dari calon rektor nomor urut 3. Kepada Ibu Murda, disilakan. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, serta salam sejahtera buat kita semua. Ibu Bapak sekalian, Universitas Flores yang sudah digagas dan sudah dibangun sejak tahun 1980 hingga saat ini sudah mencapai usia 43 tahun. Sampai sekarang sudah terdapat 7 fakultas yang terdiri dari 16 program studi, dan pada tahun 2023 bertambah lagi dengan program Magister Manajemen dan program PPG. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagai bentuk pengakuan dari eksternal oleh BAN PT bahwa Universitas Flores 12 program studi sudah terbukti terakreditasi baik sekali dan 4 program studi terakreditasi baik. Hal ini tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Flores, sebanyak 216 dosen yang mempunyai pendidikan S3 sebanyak 6,48% dan pendidikan S2 sebanyak 93,52%. Ini sudah sesuai dengan aturan sebagai dosen di lembaga pendidikan tinggi. Adapun sebaran dosen Universitas Flores yang memiliki jabatan lektor kepala masih sebesar 1,85% dan di jabatan fungsional lektor
69,91% dan asisten ahli 24,07%, sedangkan yang belum memiliki jabatan fungsional atau dalam proses pengurusan sebesar 4,17%. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, Universitas Flores sampai saat ini sudah memiliki 4 jurnal yang terindeks terakreditasi dengan akreditasi Sinta 4 sebanyak 1 jurnal dan terakreditasi Sinta 5 sebanyak 3 jurnal. Ini yang akan mendukung publikasi ilmiah yang dilaksanakan oleh dosen-dosen Universitas Flores dan juga dosen-dosen dari luar Universitas Flores. Perlu kami sampaikan bahwa untuk publikasi artikel ilmiah, dosen-dosen Universitas Flores sudah melakukan publikasi baik di tingkat internasional yang terindeks Scopus maupun yang di tingkat nasional yang terindeks Sinta, dan juga melakukan publikasi dalam bentuk buku, proceeding, monograf, dan hak cipta. Ibu Bapak yang kami hormati, perlu kita lihat sebaran penelitian mulai tahun 2016 sampai 2023. Pada tahun 2020 sampai 2021 cenderung trennya merata tinggi. Namun pada tahun 2023 trennya menjadi turun. Nah, demikian juga untuk bidang pengabdian masyarakat. Publikasi yang dilakukan juga semakin lama semakin menurun di tahun 2023. Ibu Bapak yang saya hormati, beberapa nilai positif yang menjadi kekuatan Universitas Flores antara lain bahwa Universitas Flores memiliki reputasi yang baik dan citra yang positif, baik itu di lulusan, mahasiswa, ataupun stakeholder. Yang kedua, Universitas memiliki sumber daya manusia yang berkualitas seperti yang sudah saya sampaikan di awal pemberitaan saya. Yang ketiga, Universitas memiliki fasilitas dan infrastruktur yang memadai, laboratorium dan sarana pendukung pembelajaran yang lainnya. Dan yang keempat, memiliki jaringan alumni yang cukup luas yang tersebar di seluruh daratan Flores dan NTT pada umumnya. Namun, di dalam perjalanan Universitas Flores dalam pengelolaannya juga masih didapatkan beberapa kelemahan. Di antaranya, Universitas menghadapi keterbatasan sumber daya keuangan untuk menyediakan beasiswa yang bersumber dari internal. Yang kedua, Universitas juga menghadapi tantangan dalam mencari sumber daya pendapatan dalam jangka panjang. Yang ketiga, kurikulum yang ada tidak selaras dengan kebutuhan stakeholder. Yang keempat, kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan proyek riset. Dan yang kelima, kurangnya kerjasama dalam bidang industri. Ibu Bapak yang kami hormati, namun kita tidak berkecil hati. Universitas Flores juga memiliki peluang di dalam pengembangannya. Beberapa peluang yang bisa diraih dan bisa diperoleh oleh Universitas Flores antara lain adalah adanya permintaan pendidikan berkualitas yang terus meningkat. Yang kedua, adanya peluang menjalin kerjasama riset dan inovasi dengan industri organisasi riset. Peluang yang ketiga adalah adanya peluang untuk mengembangkan program studi baru yang inovatif. Yang keempat, bahwa adanya kemajuan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran dan mengadopsi metode pembelajaran. Yang kelima, adanya jaringan alumni yang luas dapat dimanfaatkan untuk memperluas kerjasama dengan industri dan penggalangan dana. Ibu Bapak yang saya hormati, namun beberapa ancaman juga ada di depan kita untuk mengelola Universitas Flores. Yang pertama, adanya persaingan dengan perguruan tinggi lain.
Yang kedua, adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait regulasi pendidikan. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi pendidikan. Dan yang keempat, adanya perubahan kebutuhan dan tuntutan pasar kerja. Maka Bapak Ibu sekalian, pada periode 2024 sampai 2028, apabila saya dipercayakan oleh Universitas Flores menjadi rektor Universitas Flores, maka secara personal saya mengajukan visi mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Ibu Bapak, tidak mudah untuk mencapai visi yang saya ajukan ini. Beberapa misi kami breakdown dari visi yang telah kami ajukan. Yang pertama, mengembangkan kualitas akademik, riset, dan pengabdian. Yang kedua, peningkatan kerjasama global. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan karir mahasiswa. Dan yang keempat, pemberdayaan dosen dan karyawan. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mencapai misi ini, kami menetapkan beberapa tujuan dari misi yang pertama, yaitu meningkatkan standar akademik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mendorong penelitian dan inovasi di berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan kontribusi berharga bagi perkembangan pengetahuan dan solusi bagi permasalahan dunia nyata. Yang ketiga, mendorong pengabdian masyarakat yang merupakan implementasi hasil-hasil penelitian sebagai bentuk kontribusi positif bagi masyarakat. Adapun tujuan dari misi yang kedua, yaitu membangun jaringan kerjasama yang luas dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri. Yang kedua, menggalang kemitraan strategis yang memungkinkan pertukaran pengetahuan, mahasiswa, dan dosen, serta kerjasama dalam proyek riset. Untuk tujuan misi yang ketiga, di antaranya adalah memberikan dukungan yang komprehensif bagi pengembangan kepemimpinan, keterampilan soft skill, dan kesiapan karir mahasiswa. Yang kedua, membangun program pengembangan diri yang holistik untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi individu yang berdaya saing dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Sedangkan untuk tujuan dari misi yang keempat, di antaranya adalah menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, bermakna, dan mendukung pertumbuhan profesional dosen dan karyawan. Yang kedua, mengembangkan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pengajaran, riset, dan manajemen kampus. Bapak Ibu panelis, hadirin yang saya hormati, untuk mencapai visi, misi, serta tujuan yang telah kami tetapkan, ada beberapa program kerja yang kita rencanakan sesuai dengan misi yang pertama, yaitu mengembangkan kualitas akademik, riset, dan pengabdian. Program yang pertama yaitu peningkatan kualitas pengajaran, yang kedua yaitu pengembangan program studi, yang ketiga program fasilitasi riset dan pengabdian, yang keempat, pengakuan dan penghargaan riset. Yang kelima, kolaborasi riset. Untuk program peningkatan kerjasama, di antaranya adalah melakukan pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Yang kedua, program kemitraan dengan industri global. Dan yang ketiga, program kolaborasi pengajaran. Adapun program kerja untuk misi yang ketiga, yaitu pengembangan kepemimpinan dan karir mahasiswa. Program yang pertama yaitu pelatihan kepemimpinan, yang kedua adalah program mentoring dan kesejahteraan mahasiswa, program yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler, program yang keempat program praktek kerja, yang kelima adalah pembinaan keterampilan karir,
dan yang keenam program pengembangan keahlian. Adapun untuk misi pemberdayaan dosen dan karyawan, program yang kami rencanakan antara lain adalah pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kedua adalah program mentorship dosen. Yang ketiga adalah kesejahteraan karyawan. Yang keempat adalah pengakuan dan penghargaan, dan yang kelima adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ibu Bapak panelis, para hadirin yang saya hormati, dalam pengelolaan di 4 tahun ke depan tidak mudah. Tantangan begitu besar di dunia pendidikan. Tetapi melalui visi misi yang saya sampaikan tadi, saya yakin bersama kita dapat mewujudkan masa depan Universitas Flores yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kami kembalikan. Terima kasih untuk calon rektor nomor urut 3 yang telah memaparkan visi dan misinya. Sekali lagi kita berikan tepukan tangan untuk calon rektor nomor urut 3. Selanjutnya saya mengundang Ibu Murda untuk ke depan. Di sini ada gulungan kertas yang berisi pertanyaan. Gulungannya ringan, mungkin jawabannya yang agak berat. Oke, saya buka. Ini masih tersegel. Ibu bisa kembali ke mimbar. Waktu menjawab 3 menit sejak Ibu mulai berbicara. Saya bacakan pertanyaannya. Visi Universitas Flores dengan frasa kunci sebagai mediator budaya sedang dilaksanakan sampai saat ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang pelaksanaan visi ini di tingkat program studi, terutama mahasiswa, jika Ibu terpilih menjadi Rektor Universitas Flores periode 2024-2028? Apakah Ibu akan mengubahnya dalam perspektif yang berbeda? Jika tetap, apa strategi yang ditempuh agar visi mediator budaya lebih implementatif? Silakan. Baik, terima kasih. Visi misi Universitas Flores sudah dicanangkan sesuai dengan Renstra mulai tahun 2020 sampai 2029. Saya jelas tidak akan mengubahnya karena itu sudah ditetapkan dalam Renstra. Adapun di dalam pelaksanaannya, strategi yang ingin saya terapkan, apakah nanti bisa diterapkan di dalam setiap program studi di dalam mengimplementasikan visi misi Universitas Flores tadi. Setiap program studi akan menerjemahkannya di dalam kurikulum, muatan kurikulum yang ada itu akan memasukkan implementasi tentang budaya, bahwa hasil akhir dari lulusan nantinya di dalam setiap mata kuliahnya itu adalah bermuatan budaya. Terima kasih. Oke, mungkin masih mau tambah? Tidak ada lagi ya? Maka kalau tidak ada, maka sesi ini saya tutup. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan dialog interaktif bersama para panelis. Sesuai dengan tata tertib yang sudah dibacakan, waktu untuk setiap panelis bersama calon untuk dialog selama 15 menit. Untuk kesempatan pertama, saya silakan Pak Yanto untuk mengajukan pertanyaan ataupun mengelaborasi program dan visi misi dari calon rektor nomor urut 3. Terima kasih Pak Moderator, Ibu calon Pak Rektor. Ya, saya mesti kasih
catatan ini presentasi di mana link antara visi, ke misi, dan ke program lumayan jelas. Terima kasih ya. Saya hanya punya pertanyaan pertama atau catatan kritis ya tentang visi. Ibu menuliskan di sini mewujudkan perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global. Tapi tadi dalam menjawab pertanyaan Anda yang dicabut di sana, Ibu menyebut di situ ada aspek mediator budaya. Dan di sini Ibu tidak memasukkan unsur itu. Pertimbangan Ibu apa ya? Apakah aspek mediator budaya itu tidak lagi harus menjadi ciri, atau apa sebenarnya membuat Ibu menghilangkan terminologi mediator budaya di dalam visi Ibu ini di sini yang disampaikan? Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Di dalam visi misi saya secara personal, memang saya tidak memasukkan mediator budaya, tetapi terinclude di dalam visi saya. Artinya apa? Bahwa mediator budaya yang dimaksudkan itu bahwa Universitas Flores diharapkan bisa menjembatani antara budaya tradisional atau lokal dengan budaya global. Jadi itu dianggap sudah intrinsik dengan statement yang Ibu tuliskan di sini ya? Iya. Sebenarnya menurut Ibu mediator budaya itu fungsinya tuh seperti apa? Ada nggak profesi di dalam dunia nyata yang disebut atau yang sangat membutuhkan keterampilan mediator budaya? Ada dua kata kunci di situ, mediator dan budaya. Ibu melihatnya bagaimana? Ya. Baik. Terima kasih Bapak. Karena saya seorang dosen pertanian, saya akan mengambil contoh dari dunia pertanian. Baik. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa dalam dunia pertanian, nenek moyang dulu kita itu menerapkan namanya budidaya dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal. Misalnya dengan penggunaan pupuk dan seterusnya. Dalam perkembangannya, kemajuan ilmu dan teknologi, masyarakat ingin mendapatkan produksi yang sangat melimpah, maka muncullah adanya penggunaan pupuk-pupuk yang sifatnya kimia. Namun, akhir-akhir ini hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pupuk kimia yang terus-menerus itu akan merusak produktivitas tanah. Oke. Sehingga ilmu pengetahuan berkembang bahwa kembali kepada kearifan lokal. Artinya kita mengembalikan sebenarnya budaya nenek moyang kita yang sudah diterapkan dulu kembali diterapkan sekarang di era modern yang sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Itu dalam konteks pertanian ya. Jadi Ibu mengatakan fungsinya adalah menjembatani budaya pertanian yang dimiliki oleh nenek moyang kita dengan budaya pertanian yang sekarang sedang berkembang ya, itu dijembatani. Tetapi menurut Ibu, kalau misalnya Ibu jadi rektor, kan hal itu juga harus menjadi ciri dari fakultas-fakultas lain ya. Menurut Ibu bagaimana mediator budaya itu diterjemahkan di dalam bidang yang lain? Ambil aja satu fakultas yang Ibu pilih sebagai contoh ya, karena ini kan dalam statement dokumen-dokumen ini disebut mediator budaya itu fungsi dari Universitas Flores ya. Saya ingin karena seharusnya ke depan itu menjadi ciri dan kekuatan yang unik dari universitas ini sebenarnya ya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Di dalam visi Universitas Flores sebagai mediator budaya harusnya tercermin di dalam setiap mata kuliah, walaupun tidak ada nama khusus adalah pelajaran budaya lokal misalnya, tidak ada. Namun di dalam silabus mata kuliah itu akan disusun dan diterapkan bahwa contoh-contoh penggunaan budaya-budaya lokal itu bisa dimasukkan. Jadi sebagai mediator budaya itu akan tercermin masuk di setiap mata kuliah yang tertuang di dalam silabi mata kuliah itu. Jadi sebenarnya
Ibu mengusulkan adanya unsur komplementer dari setiap silabus dari mata kuliah itu yang memasukkan keterampilan sebagai mediator Muatan. budaya itu. Begitu? Ya, ya. Oke. Saya masuk ke aspek yang lain, soal kerjasama ya. Saya kira Ibu sudah sampaikan juga bahwa salah satu masalah adalah keterbatasan sumber keuangan ya. Jadi sebenarnya dalam strategi ke depan kerjasama juga menjadi solusi untuk itu. Nah, menurut Ibu sendiri dari pengalaman selama ini, pola kerjasama dengan lembaga mana saja yang bisa dirintis secara konkret ya, dan apa yang selama ini missing dari rintisan kerjasama yang selama ini terjadi? Kalau Ibu melihat ada yang miss, ada yang ya, tadi saya dapat sedikit kesan dari calon rektor sebelumnya, ada beberapa MOU yang tidak bisa di follow up. Apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana hal seperti itu bisa dihindari di masa depan? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk bidang kerjasama, sebenarnya memang kerjasama kita lakukan biasanya harus perjanjian itu menguntungkan di kedua belah pihak. Menguntungkan dalam hal ini tidak selalu dengan finansial, keuntungan finansial, tetapi keuntungan pengetahuan, keuntungan pembelajaran itu juga bisa kita dapatkan. Jika kita lihat flashback beberapa tahun yang lalu, misalnya terjadi bahwa banyak MOU yang sudah ada, namun belum ada kelanjutannya seperti itu, atau actionnya kurang. Nah, mungkin yang perlu dilakukan di masa-masa yang akan datang yaitu perlu melakukan koordinasi lebih intens antara pemangku jabatan, dalam hal ini wakil rektor kerjasama, itu berkoordinasi untuk mengimplementasikan MOU menjadi lebih praktis, lebih bisa realistis terlaksana dengan pembuatan MOA ataupun PKS-PKS dengan fakultas-fakultas, dengan program studi dan juga dengan unit-unit yang lainnya. Jadi kalau sampai sekarang mungkin kita lihat masih lemahnya koordinasi itu sehingga kurang adanya aktivitas kerjasama setelah terjadinya MOU. Terima kasih. Makasih Bu. Saya coba masuk ke MBKM ya Bu ya. Tadi rekan Ibu yang calon tadi sudah menguraikan sedikit, tetapi saya lihat ada beberapa aspek di dalam opportunity yang disiapkan oleh kementerian yang tadi belum disinggung. Saya ingin tahu apakah misalnya pola seperti pertukaran mahasiswa merdeka, wirausaha merdeka, pola-pola kerjasama seperti itu, menurut Ibu apakah itu bisa dirintis di kampus ini, dan kalau bisa apa yang harus dilakukan? Apakah ini ada persoalan kelembagaan yang harus ditambah atau diperbaiki atau persoalan fungsional? Silakan Ibu. Terima kasih Bapak. MBKM yang seperti sudah disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri, sangat memungkinkan sekali semua lembaga perguruan tinggi bisa melakukannya dan bahkan itu diharuskan. Ya. Jadi untuk apa kita melakukan kerjasama MOU dengan berbagai perguruan tinggi yang sudah maju kalau kita tidak bisa menindaklanjuti dengan MOA? Salah satu MOA-nya tadi bisa kita buat dalam bentuk pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, ataupun juga mengundang dosen tamu. Itu sampai sekarang belum dilakukan atau sudah? Baik, untuk mengundang dosen tamu sudah dilakukan, untuk pertukaran dosen belum, tetapi pengiriman dosen magang sudah. Untuk pertukaran pelajar atau mahasiswa belum dilakukan. Oke. Kalau aspek lain seperti praktisi mengajar, apakah bisa diterapkan di sini di Universitas Flores? Untuk partisipasi mengajar bisa diterapkan. Contohnya di pertanian sudah melakukan penerapan partisipasi mengajar dengan dosen UNUT, itu sudah dilakukan. Jadi dalam bentuk tim teaching dengan dosen Undana dengan dosen Unflor. Oke. Dan menurut Ibu pola ini sebaiknya diperluas atau bagaimana? Terima kasih. Pola ini sangat positif sekali, juga memberikan
penambahan pengalaman pembelajaran untuk dosen lokal atau dosen kita di Universitas Flores. Sehingga hemat saya ini perlu diperluas di program studi lainnya. Oke. Ada aspek lain lagi yang kebetulan waktu saya masih aktif di salah satu tempat swasta ya, itu kami lakukan dengan lembaga pendidikan juga, itu namanya Kedai Reka. Ibu tahu program itu ya? Menurut Ibu apakah itu mungkin dilakukan di sini? Kerjasama dengan industri dalam bidang riset dalam payung Kedai Reka itu? Untuk program kerjasama dengan industri sangat memungkinkan sekali, tetapi permasalahannya harus keluar. Karena di daratan Flores untuk industri sangat kurang sekali. Ya. Terima kasih. Saya masuk ke kegiatan mahasiswa ya Ibu ya. Ibu di sini menyampaikan beberapa program pengembangan kepemimpinan dan karier ya. Ada 6 program. Nah, ini semua program ini sebaiknya dilakukan lewat apa? Dengan institusi, apakah perlu ada tambahan satu institusi baru di bawah payung universitas, ataukah ini fungsinya itu diserahkan ke wakil rektor bidang kemahasiswaan saja, atau bagaimana menurut Ibu strateginya ya? Baik, terima kasih. Untuk pengembangan kepemimpinan dan karir mahasiswa, di sini sudah ada yang memayungi, yaitu wakil rektor bidang kemahasiswaan di tingkat universitas, sedangkan di tingkat fakultas itu adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan ada. Jadi tidak perlu menambah lagi, Pak. Tidak perlu menambah lagi. 6 program ini selama ini sudah ada pelaksananya di dalam kampus atau belum? Ada yang sudah dan ada yang belum. Oke. Kira-kira dan menurut Ibu itu sudah cukup optimal untuk mahasiswa kita? Belum. Nah, belum optimalnya itu masalahnya di mana? Menurut Ibu? Menurut saya, Bapak, kalau belum optimalnya, apakah itu koordinasi yang kurang dilakukan? Kemudian program harus disusun setiap awal semester, sehingga program itu kemudian disosialisasikan kepada mahasiswa ataupun organisasi kemahasiswaan, sehingga ini bisa sinkron dijalankan bersama-sama antara pemegang kebijakan dan juga pelaksananya. Ada aspek yang sangat menarik dari jawaban Ibu terakhir, program disusun lalu disosialisasikan ke mahasiswa. Ya. Apakah mahasiswa tidak perlu dilibatkan di dalam penyusunan program yang terkait mereka sendiri menurut Ibu? Untuk program kemahasiswaan, bimbingan karir, kepemimpinan ataupun bimbingan karir, biasanya ada program yang memang program itu ditetapkan atau dibuat oleh lembaga. Ke tingkat mahasiswa, organisasi mahasiswa, BEM, HMJ, itu mereka juga akan membreakdown program-program itu. Sehingga dari hasil sosialisasi oleh lembaga dari perguruan tinggi ataupun universitas dan fakultas, BEM akan membreakdownnya menjadi program-program kegiatan mereka. Oke, jadi sebenarnya dari sudut lembaga menurut Ibu sudah fine-fine aja ya, mekanisme juga sudah fine-fine aja. Tetapi tadi kalau saya tidak salah nangkap, Ibu mengatakan miss-nya di koordinasi, kerjasama. Ya. Nah, bagaimana cara Ibu sebagai rektor mendorong koordinasi dan kerjasama itu secara konkret? Apa yang akan Ibu lakukan kalau Ibu sebagai rektor nanti? Baik, terima kasih. Koordinasi yang sampai saat ini saya anggap masih miss di tingkat pimpinan manajerial, seharusnya melakukan koordinasi secara rutin dan terencana, kemudian supaya bisa mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya melihat, kenapa saya sampaikan ini, karena saya melihatnya belum ada koordinasi yang sifatnya secara rutin ataupun terencana. Oke, saya kira sudah, waktu saya sudah habis. Kalau saya tanya nanti habis pasti. Silakan, saya kembali. Terima kasih untuk Pak Yanto, dan untuk calon rektor mari kita berikan semangat dan untuk calon rektor nomor 3.
kelihatan sangat semangat waktu menjawab. Pasti yang kedua, ketiga makin semangat. Selanjutnya kepada Ibu panelis yang kedua, Ibu Sri, disilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Ibu calon rektor yang saya hormati, di dalam pemaparan Ibu maupun di dalam makalah yang saya baca, saya melihat cukup gamblang menggambarkan visi, misi dan program kerja. Dalam pemaparan tadi ada kekuatan, kelemahan, ancaman, ya, dan upaya perbaikan. Dalam hal ini di bidang penelitian pada tahun 2023 menurun drastis, ya. Sementara untuk pengakuan akreditasi itu sangat penting, apalagi ini menghadapi akreditasi institusi. Strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam tahun-tahun pertama untuk menghadapi akreditasi institusi dalam bidang penelitian? Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Program dalam meningkatkan penelitian, kita bisa membangun kolaborasi dengan institusi penelitian dan industri untuk bisa meningkatkan akses ke sumber daya dan kesempatan melakukan kolaborasi riset. Kemudian kita juga bisa memfasilitasi partisipasi dalam proyek penelitian dan konsorsium riset. Yang berikutnya juga kita bisa membentuk tim penelitian yang terdiri dari dosen, mahasiswa untuk bisa bekerja sama dengan institusi penelitian lainnya. Yang keempat adalah mengadakan konferensi dan seminar internasional untuk memfasilitasi pertukaran ide dan kolaborasi penelitian. Itu beberapa program yang mungkin bisa kita untuk mendorong peningkatan adanya penelitian. Baik, berkaitan dengan program kemitraan dengan industri global. Di sini ada Ibu, programnya menjalin hubungan dengan perusahaan global dengan memberikan magang dan kerjasama riset bagi mahasiswa. Mungkin Ibu bisa gambarkan, apa ini hanya khusus untuk mahasiswa pertanian saja, atau karena nanti jadi rektor untuk seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Flores? Silakan. Terima kasih Ibu. Tentunya kalau memang saya dipilih jadi rektor, maka kesempatan untuk magang di dunia industri global tidak atau bukan hanya untuk mahasiswa Fakultas Pertanian saja. Sebagai contoh, Universitas Flores pernah mengirimkan mahasiswa magang ke Israel selama mulai 4 tahun dari 2014 sampai 2018. Sebenarnya kesempatan itu bukan hanya untuk mahasiswa pertanian, tetapi permintaannya juga mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun mahasiswa Fakultas Teknik. Namun waktu itu belum ada respon dari fakultas-fakultas lainnya. Jadi kesimpulannya bahwa itu bukan hanya untuk Fakultas Pertanian. Terima kasih. Oke, selanjutnya di Universitas Flores ini tenaga kependidikan cukup banyak, namun masih ada yang dosen yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mempunyai jabatan akademik asisten ahli. Kalau Ibu sebagai rektor, bagaimana menghadapi dosen yang menunda-nunda untuk meningkatkan mutu kualitas Universitas Flores yang unggul tadi? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Baik. Untuk program di sini kami merencanakannya bahwa ada program mentorship dosen. Ini maksudnya adalah program pendampingan dosen baik di bidang pengajaran maupun di bidang penelitian, dosen yang senior
mendampingi dosen yang junior. Termasuk di sini adalah pendampingan di dalam penyusunan atau pengurusan jabatan fungsional dan sertifikasi dosen. Terima kasih. Baik, di bidang kelembagaan di Universitas Flores di beberapa unit ada laboratorium. Namun dari semua itu belum ada yang ada pengakuan terakreditasi, dan itu tuntutan. Baik itu misalnya di Fakultas Hukum, Lembaga Bantuan Hukum, di fakultas lain ada laboratorium yang lain, namanya apa begitu. Itu bagaimana strategi Ibu apabila Ibu menjadi rektor untuk mempersiapkan unit-unit itu mendapat pengakuan terakreditasi, karena itu akan meningkatkan mutu dan kualitas Universitas Flores. Silakan. Terima kasih, Ibu. Laboratorium sebagai fasilitas pendukung di dalam pendidikan memang sudah ada, tetapi memang belum terstandarisasi secara baik. Untuk itu, langkah yang akan saya ambil yaitu meningkatkan fasilitas laboratorium dan standarisasi penggunaan laboratorium sehingga kita bisa mendapatkan pengakuan akreditasi dari pihak luar. Baik, terima kasih. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan di Universitas Flores ini, kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan orang luar untuk mengadakan turnamen itu baru mungkin di Fakultas Ekonomi ya, yang secara terus-menerus dilakukan. Bagaimana Ibu nanti apabila menjadi rektor bisa menggerakkan untuk minat dan bakat mahasiswa agar minat dan bakat dari mahasiswa itu bisa tertampung dan bisa melibatkan orang luar untuk diadakan turnamen-turnamen yang lain. Itu di bidang non akademik ya. Sedangkan di bidang akademik, kegiatan seperti apa yang Ibu akan tawarkan dalam kegiatan kemahasiswaan? Karena di dalam indikator yang pertama itu lulusan yang diterima di dalam dunia kerja, siap untuk diterima dalam dunia kerja, sehingga perlu dipersiapkan baik secara akademik maupun secara non akademik mahasiswa kita di sini. Bagaimana program Ibu untuk mempersiapkan mahasiswa kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Di dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja, selain dari perkuliahan tadi, di dalam bidang olahraga misalnya, bisa mengundang atau melakukan kegiatan bersama-sama masyarakat atau lembaga pendidikan lain. Sebenarnya bukan Fakultas Ekonomi saja, Fakultas Pertanian pun juga pernah melakukan dan fakultas lain tidak. Tetapi mungkin rutinitasnya atau kontinuitasnya kurang. Jadi, untuk ini memang perlu diprogramkan bersama-sama wakil-wakil dekan yang membidangi kemahasiswaan bersama organisasi kemahasiswaan. Ini perlu dilakukan pembinaan secara khusus sehingga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan olahraga yang ini salah satunya sebagai pembentukan soft skill mahasiswa untuk berorganisasi dan di bidang keolahragaan. Sedangkan di bidang akademik, kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mewadai bidang akademik sekarang sudah banyak sekali dan mahasiswa sudah mulai menggeliat keinginannya, walaupun dulunya sangat jarang. Misalnya mahasiswa yang terlibat di dalam penelitian atau pengabdian bersama-sama dosen, dulu jumlahnya sangat sedikit sekali. Sekarang sudah mulai bertambah banyak dan ini perlu ditingkatkan terus. Berikutnya itu menunjang pembentukan soft skill mahasiswa. Nah, pelatihan-pelatihan untuk persiapan
mahasiswa menghadapi dunia kerja, yaitu dengan bimbingan karir, misalnya keterampilan karir, dengan mengundang para lulusan yang bisa menginspirasi mereka yang sudah sukses, kemudian melakukan pelatihan pembuatan CV, ya, misalnya membuat job fair. Nah, ini adalah persiapan melatih mahasiswa kita mempersiapkan menghadapi dunia kerja. Terima kasih. Baik, selanjutnya berkaitan dengan kesejahteraan karyawan dan dosen. Ibu jabarkan di sini berkaitan dengan asuransi dan apa ini? Ya, berkaitan dengan asuransi dan askes. Sementara dalam asuransi dan askes itu kan juga merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Kesejahteraan yang lain mungkin Ibu bisa jabarkan apa yang nanti akan dibuat apabila Ibu menjadi rektor. Baik, kesejahteraan yang lain mungkin dilakukan adalah melakukan secara rutin, membuat kegiatan dengan program kesehatan dan kebugaran, misalnya olahraga secara rutin, itu juga perlu, rekreasi, kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Yang berikutnya, yang belum dilakukan kepada dosen dan karyawan, yang untuk meningkatkan kesejahteraan adalah melakukan survei kepuasan karyawan secara berkala untuk mengevaluasi dan meningkatkan kondisi kerja. Ini diharapkan melalui survei ini, dosen dan karyawan dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Baik, berkaitan dengan dosen dan karyawan tadi, program Ibu akan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, bermakna dan mendukung pertumbuhan profesional dosen dan karyawan. Konkretnya seperti apa ini? Terima kasih. Jadi inklusif di sini adalah program kerja yang berguna atau yang bisa dilakukan untuk semua pihak, dan dosen serta karyawan itu terlibat di dalamnya, di dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, tentu dalam kegiatan-kegiatan itu diperlukan dana, baik itu untuk penelitian, untuk kegiatan kemahasiswaan. Program Ibu dalam meningkatkan atau menyediakan dana penelitian dan kemahasiswaan itu untuk bisa mencapai target sesuai dengan program kerja, menyiapkan dana seberapa besar untuk dosen dalam melakukan penelitian, pengabdian, dan juga untuk kegiatan kemahasiswaan. Terima kasih Ibu. Untuk dana penelitian, memang untuk sampai saat ini lembaga untuk porsi penelitian dan pengabdian masih sangat kecil sekali. Harapan kedepannya bahwa dana penelitian dan pengabdian bisa ditingkatkan minimal 30%. Sehingga apabila terjadi peningkatan dana penelitian dan pengabdian, publikasi penelitian juga akan meningkat. Nah, ini akan meningkatkan nilai pemeringkatan universitas. Terima kasih. Berkaitan dengan dana kemahasiswaan? Untuk dana kemahasiswaan, porsi dana kemahasiswaan memang selama ini masih dibagi porsinya dana kemahasiswaan di tingkat universitas dan di tingkat fakultas. Besarnya masih lebih besar di tingkat universitas. Oke. Harapan kami bahwa dana yang lebih besar harusnya di tingkat fakultas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk panelis dan juga calon rektor yang sudah memberikan jawaban.
Sekali lagi mari kita berikan tapukan tangan untuk proses dengan panelis yang kedua. Kita lanjut ke tahap yang berikut dengan panelis ketiga, Bapak Anton. Silakan. Molo, selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Ya, semangat ini omong tentang penelitian. Semangat. Jadi begini, kebetulan saya kuta-kuti baru dapat ini. Ketika omong tentang penelitian, kita kenal dengan rasio pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan terhadap GDP. Ya, sangat diukur dari situ. Jadi GDP, Gross Domestic Product, kita sangat kecil. Kemudian untuk Indonesia kebetulan baru dapat ini, Indonesia pada kondisi sekarang itu masih 0,085% dari GDP. Ini kita omong tingkat agak luas. Ya. Sementara di pihak lain jumlah publikasi terindeks ya saya tidak tahu berapa di sini, nanti Ibu omong. Kecil, bahkan belum. Ya, sementara itu apa lagi masalah? Jadi, Mohon maaf Pak, bisa dekatkan mic karena suara sangat kecil. Oh, iya. Ya. Dengar lagi? Nah ya Bu, begini. Permasalahan kita ketika omong tentang dunia penelitian, menurut saya sampai dengan sekarang ini rasio pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sangat kecil. Untuk Indonesia itu masih 0,085% dari GDP. Masalah tuh? Ya. Kecil. Sementara Singapura sudah 2% ini dia bilang. Singapura sudah 2%. Malaysia di atas 1. Kita di bawah 1. Kemudian masalah lain lagi dia bilang begini, dia ditulis itu dia bilang lah, kita ini rasa-rasanya bapak-bapak dan ibu-ibu dosen ini kurang mau menulis, kurang suka menulis, atau kan menulis ya begitu artikel-artikel. Nah sekarang ini sangat mempengaruhi tingkat kredibilitas perguruan tinggi. Nah kalau masalah ini tetap berkembang dan tidak ada usaha yang baik, maka kita tidak bisa bersaing dengan dunia luar. Ya, katakan di tingkat nasional kita terlalu lebih kecil. Nah sekarang untuk mengatasi yang begini ini bagaimana? Satu, sudah Ibu, ini mesti ini nih sebagai rektor cari doi. Gak jauh betul mau jadi ini cari doi. Yang kedua, adik-adik tulis banyak yang terindeks, yang terpublikasi. Sekarang kan belum tuh, saya lihat data kurang. Jadi menurut Ibu bagaimana ini? Masalah berat ini. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Anton. Memang itu kita sadari, demikian juga di Universitas Flores, bahwa tadi berawal dari porsi dana penelitian memang yang dari internal sangat kecil sekali. Nah, namun dosen bisa juga memanfaatkan dana penelitian dari eksternal, hibah eksternal. Nah, ini yang memang sifatnya kompetitif untuk seluruh dosen yang ada di Indonesia. Sehingga kita harus menyadarkan bahkan menggalakkan kalau perlu memberikan target kepada dosen. Jadi agak sedikit memaksa. Ya. Jadi target ini sebenarnya relevan dengan tugas pokok dosen yang harus menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi memang usaha kita atau upaya yang harus dilakukan yaitu pertama peningkatan dana penelitian dan pengabdian dari yayasan juga harus ditingkatkan.
Yang kedua, meningkatkan atau menggalakkan mencari dana penelitian dan pengabdian yang bersumber dari eksternal. Oke. Jika jumlah penelitian dan pengabdian meningkat, atau kita anggap saja 1 tahun, 1 dosen, 1 penelitian, 1 publikasi. Jadi 1 tahun dari Universitas Flores sudah menghasilkan 216 penelitian dan 216 publikasi. Terima kasih. Lanjut, kalau Ibu terpilih, itu target itu ini tahun 2024, tambah 4 tahun 2028. Berapa publikasi terindeks untuk tingkat yang di atas? Katakan LIPI terima dan terima di Kupang, misalnya begitu. Kemudian uang terukur dan sumbernya jelas. Ibu dapat dari mana ini? Sektor pemerintahan dapat, swasta dapat, mahasiswa juga dapat, bisa. Ya, nah sekarang kita akan paham betul bahwa dunia pendidikan khusus Unikor ini ya orang apa namanya itu standar of livingnya pendapatan per kapitanya agak kecil, 11 juta data terakhir, ya 11 juta data terakhir. Kemudian kita memberatkan pada anak-anak mungkin agak susah. Ini saya mau tanya Ibu, Ibu punya komitmen yang bagaimana, yang persis supaya orang itu ada semangat untuk menulis, semangat cari uang, semangat mengadakan pusat di sana dan lain segala macam, mumpung dikti bukan P dan K. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Untuk Universitas Flores, sumber pendanaan memang masih banyak dari sumber mahasiswa. Itu 1 semester itu kira-kira sekitar 5 atau 6 juta. Namun standar nasional 1 semester itu bisa saya baca 18 juta. Jadi sangat jauh sekali. Dan kita memang sesuai dengan misi atau cita-cita dari pendiri Universitas Flores, Bapak Emma Gadijo, bahwa ini masih membantu masyarakat NTT kita yang masih dalam perekonomian yang rendah. Itu. Nah, kedepannya memang kelemahan kita adalah bagaimana menyediakan sumber daya keuangan itu. Nah, mungkin perlu kita mulai merancang bagaimana mendapatkan sumber dana keuangan selain dari sumber daya masyarakat atau mahasiswa tadi. Misalnya dengan pembentukan unit-unit usaha yang bisa menghasilkan. Kemudian tadi juga bisa sumber dananya dari hibah-hibah eksternal tadi. Itu mungkin yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan di dalam pengelolaan universitas ini hanya mengandalkan sumber daya dari masyarakat atau dari mahasiswa saja. Terima kasih. Ya, kembali ke asal tulisan ini tadi kebetulan Ibu tanya tentang penelitian terus, dan memang penelitian penting. Ibu moga-moga kalau Ibu jadi rektor cari duit, paksa mereka tulis. Saya lihat di sini yang terindeks itu tingkat internasional itu Pak Thomas Geba. Ya, dia menulis tentang kondisi adat kebiasaan di Dori. Dan itu sudah mengangkat. Ya. Ibu harus komitmen, Ibu harus punya jalan keluar, bahwa tolong
digerakkan supaya mereka banyak menulis. Polo. Kemudian gampang ini, itu apa yang menjadi dorongan ibu dari mau calon rektor ini? Masih muda macam begini, rektor urus manusia begitu banyak, segala macam. Apa bisa ibu bisa mengatur begitu banyak orang? Karena apa? Kalangan akademisi berbeda dengan saya, kepala berbeda di Kabupaten Ede. Masyarakat, ya gitu. Ini orang pintar-pintar, gimana ini? Baik, terima kasih Bapak. Tentunya kalaupun saya terpilih jadi rektor, bukan itu karena kemampuan saya secara pribadi, tetapi merupakan kemampuan dari semua Bapak Ibu dosen yayasan bersama-sama untuk mensukseskan visi dan misi tersebut. Kalaupun saya mau dicalonkan jadi rektor, itu karena saya memberikan dedikasi saya kepada kemajuan Universitas Flores. Apalagi ini? Ya, saya rasa begitu. Terima kasih. Moga-moga ibu dapat rektor. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memang waktu masih 4 menit, tapi karena Bapak panelis sudah menyelesaikan pertanyaannya, jadi untuk sesi ini kami tutup. Dan sekali lagi mari kita berikan tepukan tangan untuk Ibu Muda selaku calon rektor nomor urut 3. Selanjutnya kami silakan Ibu untuk kembali ke tempat semula.